khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb alam semesta ini, yang dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita, apalagi urusan agama kita. Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan di mana seorang hamba ditempa untuk menjadi insan yang bertakwa. Bulan di mana Allah Jalla Jalaluh mengkondisikan umat manusia untuk menjadi lebih baik. Dibukanya pintu-pintu surga. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Bahkan setan-setan dibelenggu. Di bulan ini ada satu malam yang sangat spesial sekali. Dan kalau kita nggak minta tolong sama Allah Azza wa Jalla, ditakutkan kita tidak dapat meraih satu malam. Satu malam yang lebih baik dari seluruh umur bapak ibu bekerja. Orang tuh bekerja sampai umur 60 tahun, 65 tahun, setelah itu pensiun. Satu malam di Ramadan, kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung tahun, kira-kira 83 tahun, 4 bulan. Mungkin sebagian kita sudah bertahun-tahun, ya, berusaha untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi nggak berupaya, nggak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan satu malam itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghirril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kalau berbincang tentang Ramadan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita akan kaget, akan terheran-heran. Kalau ternyata rumah Nabi alaihi salatu wassalam ini seakan-akan full Ramadan selama 1 tahun. Dari seringnya beliau berpuasa. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang tinggal bersama Nabi. Dan ada lagi cerita istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah ketika ditanya oleh Abu Salamah tentang puasanya Rasulullah SAW? Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu hatta naqul qatsa. Nabi itu kadang-kala puasa yang dalam pandangan kita kayaknya nggak mau berbuka. Nabi kayaknya mau puasa terus. Wa yuftir hatta naqul qad aftar. Tapi terkadang berapa lama beliau nggak puasa, cukup lama, sehingga kita berpikir kayaknya Nabi nggak punya niat untuk puasa saat ini. Walam arahu sa'iman min syahrin qad akthar min siyamihi fi Sya'ban. Akan tetapi kata Aisyah, aku nggak pernah melihat Nabi SAW berpuasa dalam 1 bulan seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Nggak ada puasa beliau di bulan-bulan lainnya seperti puasa di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullah. Beliau puasa Sya'ban full. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Lalu Aisyah menceritakan Nabi itu puasa Sya'ban kecuali beberapa hari yang tidak puasa. Dan kita tahu Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan.
Jadi di rumah Nabi SAW sebelum Ramadan sudah ada persiapan untuk menyambut Ramadan. Bagaimana dengan di rumah kita? Apa yang kita lakukan kemarin selama bulan Sya'ban? Semua tahu, tatkala punya acara besar, maka acara itu perlu direncanakan, perlu dipersiapkan segala-galanya demi kesuksesan acara tersebut. Ramadan, acara yang sangat agung. Bukan acara perkumpulan, bukan acara buka bersama atau sahur bersama, tapi acara untuk mencapai takwa kepada Allah yang hasilnya ternyata surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, dan Nabi SAW berkaitan dengan Ramadan berbeda puasa di Ramadan dengan puasa di bulan lainnya. Ketika puasa sunnah, beliau SAW kadang-kala datang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan, ada makanan. Kadangkala istri menjawab, nggak ada, kecuali air yang kita miliki di rumah. Terus apa yang terjadi dengan Nabi SAW? Marah? Atau istrinya komplain kepada Nabi SAW karena di rumah tidak ada makanan? Tidak. Tapi beliau mendidik istri-istrinya untuk berpuasa tatkala tidak punya makanan. Maka beliau mengatakan kepada mereka, idzan ana shaim. Kalau begitu, hari ini aku berpuasa. Seperti itu beliau alaihissalam. Niat puasa sunnah itu boleh di pagi hari, asalkan kita belum makan, belum minum, sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Kalau puasa Ramadan, maka beliau mengingatkan para sahabatnya dengan mengatakan, ini cerita istrinya lagi, Hafsah Ummul Mukminin. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang sebelum fajar itu belum meniatkan untuk puasa, maka puasanya enggak sah. Hadis ini berkaitan dengan puasa wajib, yang niatnya harus sebelum fajar. Dan diperbolehkan untuk bulan Ramadan, kita niat di awal Ramadan. Untuk sebulan penuh berpuasa Ramadan. Harus niat. Dan tempat niat itu di hati. Namun kalau orang itu niat sebulan penuh, kalau dia seorang wanita, lalu ada uzur, umpamanya dia datang bulan, terputus tuh puasanya 5 hari, 7 hari, maka wajib bagi dia tatkala masuk untuk berpuasa lagi, untuk niat baru lagi. Ahibati fillah. Kadangkala kita sibuk memikirkan niat ini sebelum fajar. Tapi kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih penting di dalam niat itu. Yaitu niat kenapa kita puasa. Kenapa kita puasa? Banyak orang berpuasa di Indonesia ini terkadang hanya ikut-ikutan. Sebagian malah nggak sholat, dia tetap berpuasa. Terkadang dia berpuasa karena nggak enak sama kerabat, nggak enak sama keluarga, nggak enak sama kawan-kawan. Bahkan tidak sedikit acara buka bersama, ini sebelum pandemi, di mana ramai acara buka bersama di restoran-restoran ya. Itu musola restoran kosong, nggak ada yang sholat. Anak bingung. Anak tanya sama pegawai, ini orang-orang kapan selesai berbukanya? Biasanya sampai Isya. Lu terus kapan sholatnya? Artinya mereka yang bekerja melihat. Di sini perlu kita memperhatikan Nabi SAW itu gimana sih niatnya? Kenapa beliau berpuasa?
Maka Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Dia berpuasa dengan niatan iman. Kenapa engkau berpuasa? Karena saya orang Islam. Saya mukmin. Saya termasuk yang dipanggil sama Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Saya termasuk di dalamnya. Yang dipanggil oleh Allah SWT. Kita ini jamaah, kadangkala sudah tua. Mungkin di atas 40 tahun umurnya. Atau lebih. Terkadang kita nggak ngeh dengan panggilan-panggilan Allah. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada 89 kali Allah memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Tapi terkadang kita tidak menyimak panggilan. Subhanallah. Maka syarat ketika orang itu berpuasa, niatnya apa? Imanan. Karena beriman. Yang kedua, wahtisaban. Saya cari pahala. Saya cari ganjaran. Saya bukan ikut-ikutan. Maka di sini orang yang niatannya seperti yang disebutkan Nabi SAW, imanan wahtisaban, dia akan peduli dengan kualitas puasanya. Dia tidak akan sibuk urusan sahur, berbuka, makan apa nanti malam, nanti sahur apa. Dia akan sibuk menjaga puasanya agar diterima, karena aku ingin pahala. Di kesempatan lain, Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Banyak orang berpuasa, akan tetapi dia dapat bagian puasanya hanya lapar dan haus. Tidak ada pahala. Hanya itu yang dia dapat. Bisa jadi tadi karena niatnya, dia puasa hanya ikut-ikutan. Sehingga dia tidak peduli dengan dapat pahala atau tidak. Yang penting puasa. Dan Nabi juga mengatakan, karena banyak orang sholat malam di bulan Ramadan ini, sholat tarawih, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Dan banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan hasil kecuali capek, begadang, sholat hanya dapat itu. Maka perbaiki niat kita. Sebagaimana Nabi telah menyampaikan tadi. Sholat malam, tarawih karena beriman. Bukan karena olahraga. Puasa juga bukan untuk kesehatan. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah, cari pahala. Kalau sehat, datang dan ikut nanti sendiri. Tanpa diniatkan. Orang tuh puasa tanpa niat sehat, sehat dia. Tapi orang puasa dengan niat sehat, nggak dapat pahala dia. Karena dia bukan imanan wahtisaban. Ahibati fillah. Rasulullah SAW ingin keluarganya, istrinya, para sahabatnya ketika puasa itu benar-benar melihat kepada esensi puasa yang bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan
perkataan dusta, amalan dusta, tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas usahanya menahan lapar dan haus. Hadis rawahul Bukhari. Beliau mengingatkan, puasa ini kita meninggalkan yang halal. Perbuatan yang mubah, yang di luar Ramadan kita bisa lakukan, masuk Ramadan kita tidak melakukannya. Yang namanya rawon itu halal. Tapi ngomongin orang itu dosa. Yang namanya es campur, Masya Allah, di tengah hari, habis sholat zuhur ya, dengan panas-panas di Surabaya, mampir ke warung es campur, Masya Allah, halal es campur ini, tapi dia nggak makan. Terus kalau engkau es campur, engkau tinggalkan, kenapa engkau memakan bangkai saudara? Kenapa engkau berdusta? Kenapa engkau berbohong? Kenapa engkau masih melakukan perbuatan dosa? Yang perbuatan dosa ini di luar Ramadan haram. Maka di sini Nabi SAW mengingatkan agar seorang yang berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan syahwatnya dari berbuat dosa. Istrinya, bayangin orang puasa tuh ngelihat istrinya keluar dari kamar mandi dengan penampilan yang indah, dia nggak dekatin. Dia takut, aku lagi puasa. Takut dia mengikuti syahwatnya. Kemudian menjimat istrinya, dia tinggalkan. Mungkinkah dia setelah dia meninggalkan istrinya yang halal, lalu dia matanya jelalatan melihat wanita-wanita di pinggir jalan? Maka orang yang berpuasa, hendaklah pendengarannya juga berpuasa. Penglihatannya juga berpuasa. Lisannya berpuasa. Bukan hanya perutnya yang berpuasa. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan ketika berpuasa di Ramadan dan di luar Ramadan, seorang itu jaga lisannya, menjaga emosinya. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, alaihi salatu wassalam, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman," apabila seseorang sedang berpuasa, fala yarfuth wala yajhal, jangan ngomong kotor, jangan bertindak bodoh. Fa inimru'un syatamahu aw qatalahu, kalau ada orang yang memaki dia, yang mengajak berantem dia layani, falyaqul inni sha'im, inni sha'im, jangan dilayani. Hendaklah dia mengatakan kepada dirinya, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Ramadan adalah madrasah takwa. Yang subhanallah di antara sifat orang-orang bertakwa yang dijamin masuk surga, al-kadhimin al-ghaidh. Orang yang suka menahan emosi. Wal-'afina 'anil nas, dan suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, seperti itu puasa. Nabi di rumahnya alaihi salatu wassalam. Terus beliau kalau berbuka, apa yang beliau makan? Kalau sahur, apa yang beliau konsumsi? Bagaimana sih? Kenapa kita di Indonesia di bulan Ramadan ini kok harga ayam naik? Harga telur naik, gula naik. Apa penyebabnya?
Apakah memang di bulan Ramadan manusia itu konsumtif? Atau dia puasa? Dia menahan diri. Disinilah kita perlu melihat bagaimana sahur dan berbukanya Nabi alaihi salatu wassalam. Agar kita tidak sibuk mempersiapkan diri untuk berbuka. Sehingga orang tuh habis asar. Habis asar ini biasanya ngabuburit mereka. Cari malam dengan motornya, dengan mobilnya, jalan-jalan ke sana, cari untuk berbuka. Padahal orang yang puasa itu untuk punya doa mustajab. Kadang-kala sebelum berbuka dia sibuk nonton tontonan yang sebagian isinya tidak diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla di luar bulan Ramadan. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Kadang-kala di waktu sahur ada acara-acara yang mempertontonkan hal-hal yang terlarang dalam agama. Di waktu mustajab, di sepertiga malam akhir, kita lupa memanfaatkan waktu itu untuk berdoa, untuk beristighfar, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bicara sahur. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Kalian makanlah sahur. Ada orang mungkin, aku kuat nggak sahur. Kalian makan sahur. Karena sahur itu berkah. Apa berkahnya sahur? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi sahur. Di rumahnya, na'am. Agar kita menyelisih ahlul kitab. Orang-orang Nasara dan Yahudi, mereka nggak suka sahur. Kita suka sahur. Agar nggak ada alasan untuk lemes. Karena terkadang orang-orang di bulan Ramadan di siang hari capek, lelah, lapar, ini itu. Karena nggak sahur. Disuruh sahur sama Nabi SAW. Supaya engkau kuat. Kemudian di situ ada waktu berdoa. Waktu berzikir. Di mana Allah tatkala menyebutkan penghuni surga. Wabil ashari hum yastaghfiru. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dan ini juga kesempatan kita yang belum niat. Dengan sahur dia kelihatan, dia niat besok mau berpuasa. Ini berkahnya sahur. Lalu makan apa beliau sahur? Ya, nggak berlebih-lebihan. Beliau menyuruh sahur walau jur'atama, sahur walaupun seteguk air. Jadi jangan berpikir sahur itu harus makanan yang besar ya, supaya kita kuat sepanjang hari. Enggak. Beliau juga menganjurkan untuk sahur kurma. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin itu kurma. Maka beliau itu juga kalau sarapan menganjurkan sarapan 7 butir kurma. Kurma ajwa ya. Man tasabbaha sab'ata maratin ajwa. Kita tahu keutamaan makan kurma ajwa. Atau kurma Madinah yang lainnya. Yang sarapan 7 butir kurma ajwa. Hari itu dia akan dijaga dari sihir. Dan dari racun atau bisa. Maka kita makan kurma. Alhamdulillah sekarang di Indonesia di mana-mana orang jualan kurma. Dengan kualitas yang bagus-bagus. Nabi SAW kadang-kala makan kurma yang sudah kering. Yang terkadang sudah ada ya penghuni kurma tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan beliau sahurnya? Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Itu akan senantiasa dalam kondisi yang baik selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari,
dari Anas, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari kita sahur bareng Nabi. Jadi boleh sahur bareng tuh boleh. Ini sahabat mengatakan kita sahur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Kemudian beliau bangun untuk salat, yakni salat subuh. Lalu ditanya, kam kana bainal adhan was sahur? Antara Nabi mulai sahur sampai adzan itu berapa jaraknya? Karena ingin tahu mengakhirkannya sampai kapan sih. Maka jawab Zaid bin Thabit, qadru 50 ayat. Ya sekitar 50 ayat. Jadi baca 50 ayat, ya sekitar itulah. Ini bukan waktu akhir sahur, enggak. Tapi waktu awal sahurnya Nabi itu, antara sahurnya Nabi sama adzan itu, berapa lama? Kita tahu akhir waktu sahur itu bukan imsak. Bukan. Imsak itu hanya peringatan mau masuk waktu subuh. Karena akhir waktu sahur itu adalah adzan atau afwan, bukan adzan, terbitnya fajar. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Kalian makan, kalian minum sampai kapan? Sampai terbit fajar. Jadi Nabi benar-benar mengakhirkan waktu sahurnya. Sekali lagi, walaupun air, jangan lupa untuk sahur. Kemudian berbuka. Nabi SAW bagaimana kalau berbuka di rumahnya? Kita mungkin sudah persiapan. Emak-emak udah Masya Allah. Hari pertama punya menu berbuka. Hari kedua menunya beda. Wah ini hari ketiga. Semakin inovatif. Semakin bervariasi makanan. Bagaimana dengan rumah Nabi SAW? Rumah beliau itu rumah manusia yang paling baik di muka bumi ini. Yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana di rumah Nabi SAW ketika beliau berbuka? Kata Anas bin Malik, Anas bin Malik ini pembantu Nabi. Yang dia membantu Nabi, dia hampir 10 tahun. Sehingga dia tahu gimana sih Rasulullah SAW berbuka di dalam rumahnya. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud. Kata Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Biasanya Rasulullah SAW itu berbuka rutab, kurma yang masih basah. Kurma yang setengah matang, belum jadi kurma yang kering full seperti yang kita lihat. Beberapa butir kurma sebelum sholat, itu yang beliau makan. Jadi sebelum sholat beliau makan kurma yang masih basah. Tapi nggak selalu ada. Karena kurma basah di masa itu adanya ketika panen kurma. Karena kurma ini harus taruh di freezer. Kalau sekarang alhamdulillah ada freezer sehingga bisa menyimpan kurma basah itu. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau memang nggak ada rutab, maka beliau berbuka ya kurma yang kering itu. Terus gimana? Kalau nggak ada, subhanallah. Jadi nggak ada persiapan khusus di rumah Nabi SAW untuk acara berbuka. Kita kalau acara buka bersama, kamu masak ini ya, kamu bikin ini ya, kamu bikin Allah sampai semua makanan di rumah Nabi SAW tidak. Rutab kalau nggak ada ya kurma. Kalau nggak ada kurma gimana? Hasawatin min ma. Beliau meneguk beberapa teguk air, kemudian beliau berangkat sholat. Seperti itu beliau berbuka. Kemudian beliau disebutkan berdoa ketika berbuka, yaitu dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Rawahu Abu Dawud. Adapun doa yang juga diriwayatkan Abu Dawud ya.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Doa ini juga diriwayatkan dari Nabi SAW cuma dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Tapi kembali kepada berbuka. Ustaz, kita kan berbeda tradisi kita dengan tradisi orang Arab. Nabi SAW nggak pernah makan nasi, betul. Nggak ada nasi di Arab pada waktu itu. Nggak ada pecel, nggak ada rawon, nggak ada tahu isi, nggak ada tahu berontak, nggak ada gorengan tempe apa mafi. Apakah kita nggak boleh berbuka seperti itu? Makanan yang halal silahkan dimakan sebenarnya, tapi ada aturannya. Jadi bukan makanan apa yang kita makan, tapi aturan tatkala makan. Khususnya ketika engkau seharian berpuasa, biasanya kita nggak bisa ngontrol nafsu. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, beliau memberikan arahan. Kata beliau, sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan. Tidak ada wadah yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk dari perut. Ingat, nggak ada wadah yang lebih buruk untuk diisi daripada perut. Bihasab ibni Adam akalat yuqimna sulba. Cukuplah manusia itu makan beberapa suap. Akalat, beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Jadi nggak butuh kita sandar. Orang biasanya kalau sandar itu yang lemes ya, kelaparan. Tapi kalau orang sehat nggak butuh bersandar, jemaah. Cukup makanan yang membuat punggungnya tegak, nggak jadi lemas. Baik. Fa in kana la mahala. Kalau terpaksa dia harus makan, enak nih. Kalau cuma beberapa suap sayang, makanannya enak banget. Orang kan gitu, kadang-kala dia udah disuguhin makanan enak, cuma ya cukup beberapa suap cukup, tapi dia ngeliat makanannya sedang menggairahkan. Maka Nabi memberikan arahan lagi, kalau harus engkau makan lebih dari beberapa suap itu, maka ada aturannya lagi. Gimana aturannya? Fathuluthun li ta'amihi. Sepertiga untuk makanan. Wa thuluthun li syarabi. Tinggalkan sepertiga untuk minum nantinya. Wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk nafas. Jadi nggak ada ya seorang yang mengikuti gaya hidup Nabi SAW ya, kemudian makan sampai melepas apa? Melepas sabuknya. Berarti kan nggak sepertiga lagi, udah full ini jemaah. Nabi SAW mengatakan sepertiga buat makanan. Ini sampai ngelepas sabuknya, kenapa? Jadi tempat airnya mungkin sudah habis diisi makanan. Atau tempat makanannya sudah full, minumnya full, tempat nafasnya diisi air. Sehingga kadang-kala orang itu harus bersendawa untuk mengeluarkan udara dari lambungnya tadi. Nabi SAW pernah lagi bersama para sahabat, ada satu yang bersendawa. Maka beliau menegur sahabat ini dengan mengatakan, kuffa anna jusya'a. Tahan sendawamu dari kami. Jangan keluarkan seperti itu. Fa inna atwalan nas ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Sesungguhnya orang yang paling panjang kelaparannya di akhirat, yang paling banyak kenyangnya di dunia. Maka hendaklah sebentar lagi kita akan berbuka. Cobalah. Kalaupun engkau nggak makan seperti yang dimakan Nabi SAW, tapi aturan makannya dipakai. Mampu. Kenapa nggak mampu? Dari pagi Ustaz, sampai maghrib Anda nggak makan kuat. Terus kenapa ketika datang waktu makan, kita nggak ikut aturan? Kita bahkan balas dendam. Rasulullah SAW juga mengatakan tentang aturan makan ini, kul, washrab, walbas, watasaddaq. Silahkan kau makan, silahkan kau minum, silahkan kau berpakaian, silahkan kau bersedekah. Tapi ada syaratnya, min ghairi makhilatin wala sarf. Jangan sombong dan jangan berlebih-lebihan. Intinya jangan berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran disebutkan, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalian makanlah,
minumlah, jangan berlebih-lebihan. Allah tuh nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Taib. Kemudian di malam hari tentunya beliau sholat malam. Ini Ramadan, bagaimana sholat malam beliau? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah." Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan atau di luar Ramadan beliau tidak pernah menambah salat malamnya lebih dari 11 rakaat. Yusalli 4 raka'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat. Jangan ditanya tentang indah dan panjangnya salat beliau. Thumma yusalli 4. Kemudian beliau salat 4 lagi. Jangan tanya tentang keindahan dan panjangnya salat beliau. Thumma yusalli 3. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Faqultu ya Rasulullah, tanamu qabla an tutir. Kadang-kadang Nabi itu sebelum witir tidur. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau tidur sebelum witir? Maka beliau menjawab alaihi salatu wassalam, tanamu aini wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, tapi hatiku nggak pernah tidur. Disinilah diperbolehkan sholat malam 4-4-3. Akan tetapi Nabi SAW ketika ditanya bagaimana, karena sebagian ulama mengatakan 4 apa 2-2 gitu loh. Kalau melihat hadis ini 4. Tapi ini kan perbuatan yang disifati oleh istrinya alaihi salatu wassalam. Namun ucapan Nabi SAW, beliau mengatakan salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Dengan jelas beliau mengatakan itu. Kalau engkau takut subuh, witir dengan 1 rakaat. Maka sebagian mengatakan yang lebih utama adalah 2-2 witir dengan 1 rakaat. Namun disebutkan juga Nabi alaihi salatu wassalam, ini ceritanya Aisyah, Nabi itu kadang-kala sholatnya 7. Kadang-kala 9. Ini menunjukkan beliau tidak pernah melebihi 11 rakaat, tapi beliau kurang kadang-kala sholatnya. Tergantung kondisi kesehatan beliau ya. Sehingga beliau sholatnya kadang-kala kurang dari 11 rakaat. Apakah boleh lebih dari 11 rakaat? Boleh. Berdasarkan hadis tadi yang Nabi memberikan kebebasan 2-2. Kalau takut subuh kata Nabi SAW witir dengan 1 rakaat. Dan praktek juga para sahabat Nabi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka sholat 2-2. Baik, ahibati fillah. Bagaimana sholatnya Nabi? Kalau jumlah kita tahu, kualitas sholatnya. Ini ceritanya Hudzaifah ibnul Yaman. Dia pernah sholat bermakmum kepada Nabi SAW. Entah tidak disebutkan apakah itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah sholat bersama Nabi di suatu malam. Bermakmum sama Nabi. Ini sholat sunnah kan? Bukan sholat wajib. Di rumah Nabi SAW. Faftatahal Baqarah. Beliau memulai sholatnya setelah baca Al-Fatihah dengan membaca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kata Hudzaifah dalam hatinya, oh mungkin Nabi baca 100 ayat. Biasa baca 100 ayat. Ternyata Nabi ngelewatin 100 ayat. Sampai akhir Al-Baqarah. Kata Anas mungkin setelah Al-Baqarah beliau akan ruku. Nggak ruku. Beliau melanjutkan dengan Iftatahan Nisa faqara'aha. Baca surat An-Nisa. Kemudian beliau membacanya. Thumma iftataha Ali Imran. Setelah An-Nisa, kalau susunan di Al-Quran kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi di hadis ini Hudzaifah menyebutkan Nabi SAW membaca Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Bacanya itu nggak cepat-cepat. Nggak seperti yang kita lihat di masjid-masjid. Amin, amin, Allahu Akbar. Lah. Kata Hudzaifah, beliau itu kalau lewat ayat rahmat, beliau minta rahmat Allah. Lewat ayat azab berlindung dari azab Allah. Lewat ayat tasbih, beliau bertasbih.
Kemudian beliau ruku. Dan rukuknya beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Hampir seperti berdirinya. Ketika beliau iktidal, membaca Sami Allahu liman hamida. Kata Hudzaifah, "Tsumma qama tawilan qariban mimma raka." Ya Allah, berdirinya, iktidalnya itu hampir seperti rukuknya. Kemudian beliau sujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la. Itu sujudnya hampir sama dengan berdirinya, yakni dengan iktidalnya Nabi SAW. Seperti itu salatnya Nabi SAW di rumahnya. 1 rakaat 5 juz. Kita berapa juz? Full Ramadan nggak sampai 5 juz kadang-kadang. Ini Nabi SAW 1 rakaat. Bagaimana kalau 2 rakaat? Bagaimana 3 rakaat? 4 rakaat? Maka jamaah, ya kalau yang sholatnya di masjid berjamaah, carilah masjid yang ya lebih santai. Kalau bisa 1 malam 1 rakaat, 1 juz atau 2 juz. Kita ini sedang di bulan Ramadan. Kita sedang panen pahala. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau masuk Ramadan lebih semangat lagi dibanding di luar Ramadan. Kemudian Nabi suka berbagi, suka sedekah di bulan Ramadan lebih daripada hari-hari yang lainnya. Kemudian ketika masuk 10 hari terakhir ya, puncak dari Ramadan ini, orang ini kadang kala semangatnya di awal. Kenapa? Karena memang dia nggak ngerti sama Ramadan. Semua puncak itu di finish. Ketika kau semangat di start, kemudian pertengah jalan kau berhenti, nggak ada gunanya. Yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak finish. Ketika dia sampai ke finish, insya Allah dia diterima puasanya. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari terakhir, cerita istrinya lagi, karena kita bicara Ramadan di rumah Nabi SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail. Kalau masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahla, istri-istrinya, keluarganya dibangunkan semuanya. Wajadda wa syaddal mi'zar, beliau bersungguh-sungguh, beliau mengencangkan ikatan sarungnya, meninggalkan istri-istrinya, fokus ibadah. Bahkan beliau meninggalkan rumahnya untuk berada di rumah Allah Azza wa Jalla, i'tikaf. Cari apa? Lailatul Qadar. Masa nggak bisa kita jamaah 10 hari fokus beribadah, kalaupun nggak i'tikaf, benar-benar menghidupkan malam kita? Apa nggak cukup 350 hari kita sibuk mencari dunia? Ingin mencapai karir kita, yang setelah itu ditinggal karir tersebut. Karena ada masa dan waktunya. Kenapa engkau tidak mencari 1 malam yang lebih baik dari umurmu semuanya? Bagaimana kalau kita dapat tiap Ramadan, 30 Ramadan kita dapat malam Lailatul Qadar. Tinggal dikalikan 1000 bulan. Barakallahu fiik. Itulah beberapa kegiatan Nabi SAW di rumahnya ketika di bulan Ramadan. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari peserta kajian kita hari ini. Yang pertama dari Bapak Fadli dari Bank Mandiri Surabaya. Mohon izin Ustaz, apabila kita tidak sengaja menghibah di bulan Ramadan, menghibahnya nggak sengaja nih Ustaz, dan seketika pula itu kita sadar atau khilaf. Pertanyaannya, apakah ada cara atau amalan untuk menebus kesalahan tersebut agar puasa kita tidak sia-sia dan tetap mendapat pahala? Subhanallah. Alhamdulillah jamaah. Ini pertanyaan yang indah sekali. Ada orang yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya tetesan mata membatalkan puasa atau tidak? Tetesan hidung, kumur-kumur, sikatan batalin puasa enggak? Ini pertanyaan klasik sebenarnya. Tapi pertanyaan yang ditanyakan baru saja ini, itu yang seharusnya ditanyakan seorang mukmin untuk menjaga pahala puasanya. Iya, kita diperintahkan untuk menjaga fisik puasa kita, tapi kita juga menjaga ruh puasa kita.
Apa gunanya kalau kita seharian puasa nggak dapat pahala? Nol. Nilainya nol puasanya. Cuma dapat lapar dan haus. Memang dia nggak wajib mengganti, tapi dia dapat nol. Maka tugas kita tatkala kita melakukan kesalahan, salah satunya ghibah tadi, kita ngomongin orang, maka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tobat itu harus terpenuhi syarat dan ketentuannya. Yang pertama, meninggalkan dosa tersebut. Kalau ternyata ada majelis ghibah, kita tinggalkan majelisnya. Ustaz, nggak enak sama kawan-kawan. Kenapa kau nggak enak sama Allah Azza wa Jalla? Kau nggak enak sama kawan-kawan? Nggak sayang sama puasamu. Karena biasanya namanya ghibah mesti ada majelis. Ada teman-teman yang duduk di sana. Maka tinggalkan ghibah. Kalau bisa meninggalkan di tempat itu, artinya orang-orang berhenti ghibah. Engkau mungkin tadi sadar, ingat, ya afwan, kayaknya cukup sudah. Kita nggak boleh ghibahin saudara kita. Sayang sama puasa kita. Sehingga majelis itu diam, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata mereka terus ghibah, maka kita harus tinggalkan majelis tersebut. Kemudian yang kedua, menyesali. Meninggalkan, menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Untuk tidak mengulangi. Karena ada orang, oh jangan ghibah nih. Jangan. Nantilah kalau habis berbuka baru ghibah. Enggak. Kita tahu ghibah ini di Ramadan, di luar Ramadan, haram hukumnya. Seperti makan bangkai saudara kita. Dan kita nggak suka. Cuma ada hal keempat, syarat keempat dari tobat. Kalau di situ mengandung unsur kezaliman kepada orang lain. Artinya kesalahan ini berkaitan dengan orang lain. Di mana kita harus minta maaf sama orang tersebut. Agar diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Tapi gimana Ustaz? Kalau Anda ngomong sama orang itu nanti jadi berantem. Iya. Jadi akhirnya ribut Anda sama dia. Kondisi kita menggibahin orang lain itu, ada yang orang itu tahu kita ngomongin dia. Berarti sudah tahu dia. Maka kita datang minta maaf. Tapi kalau dia nggak tahu, sehingga kalau kita memberitahu akan jadi masalah, nggak perlu antum kasih tahu. Antum datang kepada dia, minta maaf secara umum, atau antum doakan dia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, sehingga itu jadi tebusan kita atas kesalahan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, berikutnya Ustaz. Dari Ummu Usman. Izin bertanya Ustaz, jika kita tertidur dan waktu terbangun posisi sedang adzan, maksudnya adzan subuh ini Ustaz, apakah boleh kita sekedar minum untuk sahur Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan akhir waktu makan dan minum itu adalah terbitnya fajar. Ketika terbitnya fajar, berhenti makan dan minum. Namun ada orang-orang yang adzannya itu kepagian. Seperti di Indonesia sekarang sedang jadi polemik ya. Di mana sebenarnya udah lama. Bahwasanya waktu subuh yang ada itu terlalu cepat. Semoga ke depan nanti semua ormas Islam bisa duduk bersama untuk mengkaji tentang waktu subuh ini. Muhammadiyah sendiri sudah mengeluarkan keputusan bahwa waktu subuh di Indonesia ini kecepatan 8 menit. 8 menit kecepatan. Sehingga mereka sekarang adzannya sudah ya dari adzan yang kita lihat di jadwal depak itu mereka melebihi itu 8 menit. Kalau tadi muadzinnya kecepatan, berarti kita masih boleh makan dan minum. Tapi kalau tepat waktu muadzinnya, yang adzan itu memang tepat waktu, selesai. Terus gimana? Ana nggak sahur Ustaz. Nggak apa-apa. Minta tolong sama Allah. Soalnya kadang-kala ada orang kalau udah nggak sahur, aduh nggak kuat aku, jangan. Ketika engkau tahu nggak sahur, maka minta tolong sama Allah. Katakan la haula wala quwata illa billah, ya Allah mudah-mudahan kasih kekuatan aku hari ini nggak sahur. Jangan akhirnya perasaan nggak kuat. Itu membuat akhirnya nggak kuat beneran. Tapi insya Allah engkau kuat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya Ustaz. Ini terkait zakat. Jika mau menyalurkan zakat dari negara lain untuk disalurkan ke Indonesia Ustaz, apakah boleh dalam bentuk uang tunai seharga ukuran beras sekitar 3 kilo?
Dan untuk yang memberi zakat, apakah besaran zakat fitrah itu ditentukan sesuai harga beras di negara tersebut ataukah tempat yang di Indonesia maksudnya? Masya Allah. Naam jemaah, barakallahu fikum. Berkaitan dengan zakatul fitr. Bolehkah disalurkan di tempat lain? Sejatinya zakat itu disalurkan di tempat dia tinggal. Ini hukum asalnya. Tapi kalau di tempat itu orangnya pada cukup ya, karena pertanyaan ini mungkin dari teman-teman yang tinggal di negeri-negeri non-muslim, sehingga kadang-kadang susah mencari muslim yang fakir miskin. Dan kita tahu zakat ini diberikan kepada yang muslim. Terus gimana? Ya boleh dikirim. Dikirim itu memang uangnya yang dikirim untuk dibelanjakan makanan di sini. Karena memang ada khilaf di antara para ulama tentang zakatul fitr. Apakah boleh diberikan uangnya atau tetap makanan? Karena Nabi SAW ketika masa itu beliau menyebutkan makanan. Makanan ini seperti makanan yang dikonsumsi di kota Madinah pada waktu itu. Maka yang lebih utama tetap diberikan makanan. Taib, karena zakat itu sesuai dengan yang dimakan oleh yang berpuasa, maka hendaklah dia mengeluarkan sesuai dengan dia yang makan. Umpamanya dia bicara di Eropa umpamanya. Ya boleh dia kasihkan sesuai dengan yang dimakan di Indonesia. Karena yang penting kan memberikan makan kepada orang fakir miskin. Jadi orang itu dapat makanan tadi. Akan tetapi lebih utama kalau sesuai dengan makananmu yang ada di sana. Mama ada teman-teman nih kirim fidyah ya. Fidyah itu kan juga fidyatun ta'am miskin. Masih makan orang miskin. Dia ngasih fidyah, anak ingat kalau nggak salah 1.700.000. Itu untuk 30 hari. Berarti sekali makan, itu kira-kira hampir 60.000. Sedangkan di Indonesia, makanan 30.000 itu sudah bagus gitu loh. Sampai panitianya tanya ketika anak kasihkan, gimana Ustadz ini bisa nggak kita sebagiannya aja yang buat fidyah, sebagian untuk kegiatan? Enggak, amanah anak ngomong. Ketika orang itu amanah ngasih segitu, ya udah. Kita berikan kepada fakir miskin. Kalau memang terlalu banyak untuk dibelikan makanan, kita belikan mentah buat dia. Belikan beras, kasih lauknya, supaya lebih manfaat umpamanya. Jadi seperti itu, bagi ingin orang yang zakatul fitr, hendaklah berhati-hati, jangan sampai hak orang miskin itu kita kurangin. Apalagi kalau itu amanah dari kawan kita yang dari luar negeri sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya Ustaz. Ketika kita disajikan makanan ketika berbuka, orang tua kita menyajikan makanan yang banyak. Nah, kemudian seringkali orang tua itu merasa tersinggung jika makan kita sedikit, padahal inginnya kita mengurangi porsi makan untuk menghindari ngantuk saat beribadah. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah, ini ada kondisi yang memaksa untuk makan. Tadi kan kita harus berbakti sama orang tua, menghormati orang tua. Bagaimana sekarang? Kita mau makan beberapa suap, orang tua sakit hati. Ya udah, ambil ambang maksimal. Maksimal kan Nabi menyebutkan SAW. Sepertiga buat makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat nafas. Itu maksimal kayak gitu. Cuma anak ini harus pinter-pinter ketika makan sama orang tua. Adabnya makan itu pelan-pelan makannya. Sampai nanti orang tua berhenti duluan. Jadi adabnya seperti itu. Jangan sampai kita makan sedikit, udah cukup, orang tua belum selesai makan. Maka usahakan kita makannya pelan-pelan. Makannya tetap di ambang batas maksimal tadi, yaitu sepertiga isinya makanan, tapi perlahan-lahan ya. Sambil ngobrol. Nabi SAW kalau nggak makan, beliau sambil ngobrol, nggak ada masalah. Bahkan ada ungkapan ulama bahwasanya berbicara ketika makan itu termasuk dari sunnah. Kita tuh nggak fokus makan, enggak, biasa aja lah. Hidup ini bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Mungkin anak tadi berusaha untuk tetap berbakti sama orang tuanya, makan perlahan-lahan, tapi tetap sampai batas ambang maksimal tadi sepertiga isinya makanan. Barakallahu fikum. Nah. Baik, berikutnya Ustaz. Ini dari salah satu akhwat bertanya, apakah jika kita menceritakan atau membicarakan orang lain tapi tidak menyebut namanya, apa itu termasuk ghibah Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah.
Kenapa kita nyebut orang itu? Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ghibah, beliau mengatakan, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Yang namanya ghibah adalah menyebut tentang saudaramu yang dia tidak menyukai hal itu. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, in kana fihi. Kalau yang aku sebutkan itu nggak bohong, benar. Dia itu seperti itu. In kana fihi faqad irtabtahu. Kalau sifat yang kau sebutkan itu benar ada di dia, maka engkau telah ghibahin dia. Kalau nggak ada, berarti engkau memfitnah dia, mengada-ngada. Terus gimana tadi pertanyaannya kalau kita nyebut saudara kita tapi tanpa nama? Lihat kenapa niatmu. Kadang-kala niatnya untuk memberikan pelajaran. Ada fulan. Taib, kata ganti fulan ini kalau tidak difahami oleh orang-orang yang jadi audien di sana, dia nggak ngerti fulan ini siapa, maka dia tidak termasuk ghibah. Apalagi tujuannya untuk memberikan pelajaran. Tapi kalau dia mengatakan, nih ana mau ngomong tentang fulan ya. Fulan nih. Kalian kan udah tahu fulan itu. Kalau udah tahu, nggak ada gunanya dengan kata ganti itu. Tetap ghibah. Namun ketika kata ganti itu memang nggak ada yang memahami siapa yang dimaksud dengan dia itu, insya Allah tidak masuk dalam ghibah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya saya kira sama dengan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ustaz, bahwa ketika suami istri saling bertukar pikiran namun membicarakan orang lain dengan tujuan untuk diskusi antara suami istri. Nah, termasuk ghibah apa enggak Ustaz? Barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi memang suami istri yang kadangkala istri punya cerita, suami punya cerita. Tujuan cerita itu apa? Kadangkala istri cerita tetangga. Kadangkala istri cerita kerabatnya dia. Atau suami cerita orang lain. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mencari solusi, ingin memperbaiki fulan. Mamanya suami mengatakan, aku punya masalah sama adikku. Fulan itu kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Nah, ini sedang mencari solusi. Bukan menceritakan kejelekan orang hanya sekedar untuk ngobrol. Enggak. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya di antara ghibah yang diperbolehkan itu adalah orang yang minta fatwa umpamanya. Datang seorang istri ngadu kepada ustadz. Ustadz, suami ana mengatakan ini dan itu. Gimana ustadz hukumnya itu? Menceritakan kejelekan suami. Itu boleh karena sedang mencari fatwa. Atau orang yang dizolimi. Dia datang mengatakan, datang ke pihak yang berwajib, ke Pak RT, fulan mukul saya. Fulan itu seperti ini, seperti itu terhadap saya. Kita minta bantuan. Atau untuk tadi solusi mengingkari kemungkaran. Ada kejadian ini yang nggak baik. Kita harus selesaikan. Maka tatkala suami istri berbicara hal itu memang tujuannya untuk mencari solusi agar kemungkaran itu berhenti. Maka insya Allah tidak termasuk ghibah. Tapi kalau nggak ada solusi, ngomong lagi, maka yang ditakutkan jadi ghibah. Jadi obrolan terus. Maka hendaklah mereka memperhatikan tujuannya dia ngomongin itu apa sebenarnya. Dan apakah benar yang diajak ngobrol ini adalah orang yang dapat memberikan solusi. Atau orang yang dapat memberikan jalan keluar. Atau paling tidak dia bisa ngasih nasihat, aku menceritakan ini dengan harapan engkau bisa kasih nasihat dia. Maka itu nggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kami kira cukup untuk pembahasan tentang ghibah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz, ada pertanyaan. Golongan yang paling utama diberikan zakat, yang berhak menerima zakat, apakah dapat diberikan secara langsung tanpa melalui panitia zakat? Kemudian di masa pandemi ini, apakah silaturahmi melalui media sosial tanpa bertemu langsung, apakah nilai pahalanya sama? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ada dua pertanyaan yang menarik nih. Bicara zakat.
siapa yang paling berhak mendapatkannya. Ingat, zakat itu di bulan Ramadan ada zakatul fitr, zakat fitrah yang memang kita sudah paham. Yaitu berupa makanan tadi. Satu sa' yang mungkin 2,5 kilo atau sampai 3 kilo satu sa' itu makanan. Tapi ada zakat harta. Yang zakat harta ini bukan hanya di bulan Ramadan. Kapan sampai nisabnya, kapan sampai haulnya, maka wajib dikeluarkan tanpa menunggu bulan Ramadan. Kemudian bicara zakat ini. Memang dulu di masa Nabi SAW, kalau urusan zakat mal itu diambil oleh pemerintahan. Dikumpulkan zakat itu. Nabi kirim orang untuk mengumpulkan zakat itu. Adapun zakatul fitr lebih banyak disalurkan sendiri-sendiri. Ini zakatul fitr. Maka kalau dikatakan boleh kamu menyalurkan sendiri, boleh zakat fitr. Bagaimana kita datang ke rumah fakir miskin? Datang ke rumah mereka. Bahkan kalau kita lihat zakatul fitr ini wajib buat anak-anak juga diwajibkan ya untuk mengeluarkan zakat fitr. Walaupun walinya, orang tuanya yang mengeluarkan zakat fitr. Nanti orang miskin ini kan kadang-kala dia dapat banyak beras. Dia pun berbagi lagi zakat itu karena dia sudah cukup. Sehingga orang yang punya makanan hari itu cukup, kemudian dia masih punya kelebihan, maka dia keluarkan zakat itu. Sehingga boleh diberikan secara langsung kepada orang miskin, dan mungkin itu akan lebih utama jemaah. Kita ini kadang-kadang nggak tahu di sekitar rumah kita ada orang miskin. Kalau kita datang ke sana, kita bawa beras itu, ketemu sama mereka, mungkin kita nggak jadinya ngasih beras itu. Kita ngasih beras itu plus ngasih duit. Karena memang kondisinya yang susah. Itu berkaitan dengan zakat. Jadi berikan kepada orang-orang secara langsung nggak masalah. Adapun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan silaturahim di masa pandemi ini. Ingat, silaturahim itu menyambung rahim. Menyambung rahim artinya berbuat baik kepada yang ada hubungan rahim. Yang satu kakek. Sebagian ulama mengatakan rahim yang wajib disambung itu yang mahram. Wajib itu disambung. Kemudian ada rahim juga yang dikatakan wajib adalah yang saling mewarisi. Ada rahim yang jauh. Maka hendaklah kita memperhatikan rahim kita siapa dulu. Bagaimana menyambung rahim di masa pandemi ini? Nabi SAW pernah mengatakan, Bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun hanya sekedar dengan ucapan salam. Jadi itu minimal kita mengucapkan salam. Walaupun mungkin tadi via telepon, ya, mungkin via WA. Dan kita juga sekarang bisa dengan berbagi di masa pandemi ini. Walaupun kita nggak bisa ketemu, kita mungkin bisa pesan makanan online, kita bagikan ke kerabat kita kirim buka buat mereka. Jadi hendaklah kita semaksimal mungkin menyambung rahim ini. Tentunya tadi ada yang cuma salam, ada yang berkunjung sambil bawa sesuatu, ada yang ya memberikan mungkin bingkisan untuk Ramadan, kirim sesuatu buat mereka. Tentunya kalau bicara pahalanya sama enggak? Tentunya enggak sama. Semua sesuai dengan kelelahan dan upaya yang ada di dalamnya. Rasul SAW mengatakan, Innama ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahala yang kau dapatkan itu sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan, nafkah yang dikeluarkan, dan kelelahan yang diterima. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya Ustaz, masih ada waktu sekitar 5 menit. Izin bertanya, ketika bulan Ramadan sedang dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Nah, apakah orang yang meninggal pada bulan Ramadan bisa langsung masuk surga tanpa hisab? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Bicara orang yang meninggal di bulan Ramadan, dia insya Allah meninggal di waktu yang mulia. Kalau dia beribadah benar. Karena kadang-kala waktunya bagus, tapi orangnya bukan orang yang bagus. Ada orang meninggal di bulan Ramadan, tapi dia nggak sholat. Dia nggak sholat. Puasa juga jarang-jarang dia puasa. Atau dia meninggal di bulan Ramadan, tapi dia orang yang zalim. Jadi ingat bahwasanya keutamaan waktu itu tidak menjadikan orang ini jadi orang baik. Memang waktunya utama.
Tapi yang membuat orang itu jadi baik adalah amalan dia. Makanya Salman Al-Farisi pernah mengatakan, Innal arda la tuqaddisur rijal. Bumi itu tempat tinggal tidak menyucikan orang. Tidak jadi orang itu yang mati di Mekah langsung jadi orang baik. Memang ada keutamaan meninggal di sana. Orang-orang munafikin mati di Madinah. Mati di Madinah, dikuburkan di Baqi juga mereka. Tapi tetap mereka berada di keraknya api neraka. Lalu apa yang menjadi ukuran? Salman mengatakan, walakinnal amal. Tapi yang menyucikan manusia itu amal perbuatan dia. Sehingga kalau kita bicara yang mati di bulan Ramadan, ya tergantung amalnya. Kalau dia orang yang soleh, orang yang sesuai dengan kriteria, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam sifat mereka, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, yang tidak percaya dengan kesialan, nggak percaya dengan angka-angka, nggak percaya dengan burung atau benda-benda yang dikatakan menyebabkan kesedihan. Dia nggak percaya dengan hal itu. Kemudian wala yaktawun, mereka juga tidak berobat dengan kai, yaitu besi panas. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Nah. Tadi ada yang raise hand, Ibu siapa tadi? Monggo kalau mau bertanya, voice only aja Bu ya. Monggo kalian persilakan. Tidak jadi. Silakan Ibu. Oh, tidak jadi. Baik Ustadz, mungkin satu lagi Ustadz ya. Siap. Satu lagi, sebentar. Ustadz. Apakah boleh setelah kita sholat tahajud, setelah sholat witir, sedangkan sholat witir merupakan penutup sholat malam? Oke. Jadi apakah boleh witirnya 2 kali gitu mungkin Ustadz ya? Subhanallah, na'am. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan sholat witir. Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhira salatikum al-witr. Jadikan sholat penutup kalian adalah witir. Sehingga buat orang-orang yang telah menutup sholatnya, memetraweh sampai witir dia, lalu tengah malam bangun, bolehkah dia sholat malam ketika itu? Boleh. Tapi nggak boleh witir lagi. Karena witir cukup 1 dalam 1 malam. Kemudian ada kondisi orang ini ketika dia sholat terawih. Kalau dia punya niat sholat lagi nanti malam, dan itu sudah jadi rutinitas dia, boleh dia tidak mengambil witir bersama imam. Yakni ketika imamnya niat sholat witir, dia niatnya genap. Sehingga imam assalamualaikum, dia lanjut 1 rakaat lagi. Berarti dia belum sholat witir. Nanti dia jadikan sholat witirnya di akhir. Tapi buat orang-orang yang mungkin mau ikut witir sama imam, silahkan. Tapi di akhir malam, silahkan dia tambah sholat dia. Namun tidak perlu ditutup dengan witir lagi, karena cukup 1 witir dalam 1 malam. Hada wallahu a'lam. Baik, dikarenakan waktu yang sangat terbatas dan Ustadz juga akan melanjutkan pada kajian berikutnya di forum atau room yang lain. Namun Bapak Ibu dapat mengikuti kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah pada channel YouTube dan Instagram beliau, Syafiq Reza Basalamah Official, insya Allah. Di sana akan kita temui kajian-kajian beliau, baik yang secara live maupun yang tidak live. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terlewatkan kajian Forsip BNPB berikutnya pada tanggal 21 April 2021 bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Hakim. Kemudian tanggal 2 Mei 2021 bersama Ustadz Hilman Fauzi. Dan tanggal 8 Mei 2021 bersama Ustadz Salim Afillah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena terbatas waktu, tidak semua pertanyaan dapat disampaikan di forum ini. Akhir kata, saya Abdul Hadi dan segenap pengurus Forsip BNPB Jawa Timur mengucapkan sampai jumpa pada kajian Forsip BNPB berikutnya. Dan mari kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.